Apa itu pengertian kesulitan belajar? Pendidikan menjadi patokan sebagai landasan penerus bangsa. Namun, hal ini membuat kesenjangan yang terjadi pada waktu-waktu dini, salah satunya yaitu permasalahan yang terjadi ketika proses belajar yang menghambat pendidikan semakin melambat. Salah satunya yaitu pada masa pandemi COVID-19 yang menyatakan sebagian sekolah ada yang belum menerapkan tatap muka secara langsung. Hal ini juga menjadikan peserta didik juga dapat kesulitan belajar atau susah menerima pembelajaran yang diberikan karena faktor eksternalnya. Banyak yang kurang mendukung, baik dari segi fasilitas maupun media belajar. Contohnya, seperti guru memberikan penjelasan materi pembelajaran yang diberikan terhadap siswa. Namun, hal ini harus mengandalkan tahap muka secara langsung, misalnya menggunakan Google Meet dan lain-lain. Apa itu pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, diantaranya learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slow learning, and learning disabilities. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar akan disampaikan oleh Mas Reddy. Selanjutnya yaitu ciri-ciri peserta didik atau siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di sini ciri-ciri umum siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukannya di sekolah dan di rumah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Yang kedua yaitu permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Dan yang terakhir yaitu kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh. Baik, yang pertama yaitu kesulitan dalam berbicara dan juga berbahasa. Ini sering menjadi salah satu awal bagi kesulitan belajar yang dialami seorang anak. Kenapa? Karena orang mengalami kesulitan dengan jenis ini itu menemui kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui penggunaan bahasa yang benar, atau memahami apa yang orang lain akademik katakan. Baik, yang kedua yaitu permasalahan dalam hal akademik siswa, kemampuan akademik siswa, yaitu siswa-siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik terbaur bersama teman-teman sekelasnya. Dengan demikian meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung mereka. Dan yang terakhir yaitu kesulitan lainnya. Kesulitan lainnya ini mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Jadi kesulitan lainnya ini seperti gangguan kemampuan motorik dan gangguan perkembangan khusus yang akan diklarifikasikan gejala-gejalanya adalah seperti terlambatnya atau keterbelakangan yang memahami bahasa dan lain sebagainya. Terdiri dari 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama faktor inteligensi, faktor minat, faktor bakat, dan faktor kepribadian. Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor media massa dan lingkungan sosial. Faktor internal yang pertama yaitu faktor inteligensi. Inteligensi ini dapat mempengaruhi kesulitan belajar seseorang anak
Keberhasilan belajar seorang anak ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat kecerdasan yang dimilikinya, di mana seseorang anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung akan lebih berhasil dalam belajarnya dibandingkan dengan anak yang inteligensinya rendah. Terus yang kedua yaitu faktor minat. Faktor minat dalam belajar sangat penting. Hasil belajar akan lebih optimal bila disertai dengan minat. Dengan adanya minat, mendorong ke arah keberhasilan anak yang berminat dalam suatu pelajaran akan lebih mudah untuk mempelajarinya, dan sebaliknya, anak yang kurang berminat akan mengalami kesulitan dalam belajar. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat sangat diperlukan dalam belajar, karena minat itu sendiri sebagai pendorong dalam belajar, dan sebaliknya, anak yang kurang berminat terhadap pembelajarannya akan cenderung mengalami kesulitan dalam belajarnya. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor bakat. Bakat ini dapat menyebabkan kesulitan belajar. Jika bakat ini kurang mendapatkan perhatian, hal ini sesuai dengan pendapat yang menjelaskan bahwa bakat setiap orang berbeda-beda. Orang tua kadang-kadang tidak memperhatikan faktor bakat ini. Anak sering diarahkan sesuai dengan kemauan orang tuanya. Akibatnya, bagi anak merupakan suatu beban, tekanan, dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh anak buruk serta tidak ada kemauan lagi untuk belajar. Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa adanya pemaksaan dari orang tua di dalam mengarahkan anak yang tidak sesuai dengan bakatnya dapat membebani anak, memunculkan nilai-nilai yang kurang baik, bahkan dirasakan menjadi tekanan bagi anak yang akhirnya akan berakibat terhadap belajar anak di sekolah. Terus faktor internal yang keempat yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian dapat menyebabkan kesulitan belajar. Jika tidak memperhatikan fase-fase perkembangan seseorang, hal ini sebagaimana pendapat menjelaskan bahwa fase perkembangan kepribadian seseorang tidak selalu sama fase pembentukan kepribadian. Ada beberapa fase yang harus dilalui seseorang anak yang belum mencapai suatu fase tertentu akan mengalami kesulitan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal belajar. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor orang tua. Cara orang tua mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak atau bimbingan dari orang tua. Terus faktor yang kedua yaitu suasana rumah atau keluarga. Yang ketiga, keadaan ekonomi keluarga, baik keadaan ekonomi yang kurang maupun keadaan ekonomi yang berlebihan. Terus faktor eksternal yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor guru. Guru yang tidak berkualitas, hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik, guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar siswa, kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh metode mengajar guru. Terus yang kedua yaitu faktor alat, karena dapat adanya alat, terutama bagi pembelajaran yang bersifat praktikum, akan menimbulkan Selanjutnya yaitu cara mengatasi anak peserta didik yang kesulitan dalam proses pembelajaran, di mana nantinya kita akan membentuk dua kategori untuk cara mengatasinya. Yang pertama yaitu kita melakukan perbaikan, di mana perbaikan tersebut kita nantinya akan memberi sebuah evaluasi dengan cara memberikan lembar kerja peserta didik dengan tujuan agar melihat apakah peserta didik tersebut sudah memahami dari isi pembelajaran yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu yang kedua,
Yang kedua, motivasi peserta didik. Dengan harapan motivasi pembelajaran tersebut peserta didik agar tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Misalnya melakukan sebuah ice breaking di mana mengajarkan peserta didik untuk misalnya menyanyi lagu nasional. Yang kedua, mengajak bermain sambil belajar menggunakan metode-metode yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu strategi. Di mana motivasi ini strategi guru mampu mengajarkan peserta didik lebih menekankan kepada fokus terhadap materi yang telah diberikan.